warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pusat pendapatan. Konsep pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam rupiah. Kalau pusat pendapatan berwenang menentukan harga jual sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya sehingga tak dihitung labanya. Masukannya pusat pendapatan tidak dihubungkan dengan pendapatannya karena kedua hal tersebut umumnya memang sulit untuk dihubungkan. Biaya di bagian pemasaran dan pengendaliannya. Biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya untuk memperoleh pesanan dan biaya untuk memenuhi pesanan. Contoh, biaya jenis kedua adalah biaya untuk pengambilan barang yang dipesan dari gudang, pengepakan, penggudangan, pengiriman, pembuatan faktur, dan penagihan. Biaya-biaya ini merupakan biaya teknis. Biaya penelitian pemasaran, informasi yang diperlukan manajer bagian pemasaran dapat diperoleh melalui catatan inter perusahaan, pengamatan terhadap pesaing, dan penelitian pasar. Sumber catatan inter perusahaan adalah informasi tentang pembeli. Informasi tersebut diperoleh pada waktu terjadi penjualan. Pengamatan terhadap pesaing dilakukan oleh para wiraniaga atau salesman keliling, bagian pembelian, pelanggan, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh melalui penelitian pasar digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan pasar, misalnya menentukan produk yang diperlukan pasar, mengidentifikasi masalah pemasaran, merumuskan kebijakan pemasaran, dan mengenal pasar. Terima kasih. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu biaya pengamatan terhadap pesaing. Pengetahuan tentang apa yang dilakukan pesaing diperlukan manajemen agar dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi dan karenanya terhindar dari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Cara yang dilakukan untuk mengetahui pesaing ada beberapa macam, mulai dari yang legal sampai yang tidak legal. Cara lain adalah membeli produk pesaing untuk dibongkar agar diketahui desainnya dan taksiran harganya. Ada cara yang tidak etis dapat dilakukan untuk mengetahui pesaing, yaitu dengan pura-pura menawarkan kesempatan kerja yang sebetulnya tidak ada dengan imbalan yang menarik. Biaya untuk mengumpulkan informasi ini merupakan biaya kebijakan. Oleh karenanya, pengendaliannya dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang selanjutnya yaitu biaya iklan. Ada 4 hal yang harus difikirkan dalam pembuatan program iklan itu, yaitu tujuan iklan, anggaran, pesan yang akan disampaikan, dan media penyampaian pesan. Dengan mengetahui 4 hal tersebut, manajemen dapat melakukan evaluasi untuk menentukan keberhasilan program iklan. Yang selanjutnya yaitu tujuan iklan. Tujuan iklan di sini tergantung pada sasaran pasar, gambaran posisi produk yang ditanamkan dalam pikiran konsumen. Yang kedua yaitu anggaran iklan. Ada 4 metode yang digunakan untuk menentukan besarnya anggaran iklan, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua prosentase dari penjualan, dan yang ketiga menyamai pesaing, dan yang keempat tujuan dan tugas. Dan yang selanjutnya yaitu pesan. Anggaran iklan yang besar tidak akan menjamin sukses. Hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah pesan iklan. Pesan iklan harus memenuhi 3 kriteria, yaitu menunjukkan manfaat produk, menunjukkan keunggulan produk pemasang iklan, menumbuhkan kepercayaan terhadap pesan iklan. Sebelum digunakan, pesan dapat diuji pada suatu kelompok sampel orang. Penyampaian pesan. Pemilihan media penyampaian pesan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya untuk mencapai per 1000 orang, biaya untuk membuat iklan, kualitas audiensi, perhatian audiensi,
dan kualitas editorial mencerminkan tingkat kepercayaan orang terhadap media. Evaluasi program iklan. Inti dari evaluasi terhadap program iklan adalah menguji apakah iklan berhasil mengkomunikasikan pesan yang di bawahnya. Biaya promosi penjualan. Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk menaikkan penjualan. Dari segi pengendalian manajemen, promosi tersebut dapat dibedakan menjadi promosi yang berupa pengurangan harga produk dan promosi yang berupa pemberian hadiah. Hubungan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat adalah menumbuhkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat melalui penumbuhan gambaran yang baik terhadap perusahaan, publikasi yang baik tentang perusahaan, menangani gosip atau peristiwa yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Biaya memenuhi pesanan. Biaya memenuhi pesanan adalah biaya untuk memenuhi pesanan kepada pembeli. Yang termasuk dalam biaya memenuhi pesanan adalah pengambilan barang pesanan dari gudang, pengepakan, penggudangan, pengiriman, pembuatan faktur, dan penagihan. Penilaian kinerja pusat pendapatan. Kinerja seorang manajer pada pusat pendapatan dapat diukur berdasarkan pendapatan yang telah dicapai oleh unit organisasi yang dipimpin. Pengendalian kinerja seorang manajer dilakukan dengan cara menganalisis selisih pendapatan. Selisih pendapatan merupakan perbedaan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya. Dan biasanya selisih tersebut dapat dianalisis penyebabnya ke dalam 1. Selisih harga jual. 2. Selisih kuantitas volume penjualan. 3. Selisih komposisi penjualan. 4. Selisih kuantitas volume penjualan final. 5. Selisih pasar industri. 6. Selisih pangsa pasar. Baik, terima kasih. Saya akan teruskan penjelasan dari adanya penyebab-penyebab dari adanya selisih dari pendapatan. Nah, tadi kan udah dijelaskan beberapa poinnya. Sekarang saya akan menjelaskan secara detail tentang poin-poin atau penyebab-penyebabnya dari selisih pendapatan tadi ya. Yang pertama adalah selisih harga jual. Adalah selisih yang timbul akibat departemen pemasaran telah menjual produk dengan harga jual yang sesungguhnya per unit lebih tinggi atau lebih rendah dibanding dengan harga jual per unit yang telah dianggarkan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah selisih kuantitas penjualan. Selisih kuantitas penjualan atau selisih volume penjualan adalah sebuah selisih yang muncul karena adanya produk yang telah dijual itu menyimpang dari kuantitas penjualan yang dianggarkan. Dan ketiga ini adalah selisih komposisi penjualan. Adalah selisih antara hasil penjualan pada komposisi sesungguhnya dengan hasil penjualan pada komposisi yang dianggarkan. Oke. Yang kelima adalah selisih pasar industri pada penjualan. Selisih pasar industri pada penjualan merupakan selisih yang dari perbedaan antara penjualan perusahaan pada anggaran penjualan industri yang dibandingkan dengan penjualan perusahaan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah selisih pangsa pasar pada penjualan. Selisih pangsa pasar pada penjualan atau selisih bagian pasar merupakan selisih yang timbul karena adanya perbedaan antara penjualan perusahaan pada komposisi penjualan yang telah dianggarkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Dan kami buka pertanyaan ketika kalian belum paham. Bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.